Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika an aqula ma laysa li bihi 'ilm. Hadirin wal hadirat rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam kajian ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencatatkan kebaikan terhadap apa yang kita lakukan sampai ketemunya kita di majelis ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya setelah kita berpisah dari majelis ini, dan tentunya menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala suatu hal yang sangat ditekankan dan bahkan diwajibkan dalam syariat ini, dan merupakan salah satu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan dengannya jalannya ke surga. Semoga dengan langkah kaki kita, dengan usaha kita untuk mendatangi majelis ilmu ini, diberkahi dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan kita semuanya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan Allah Subhanahu wa taala agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi syafaat kita pada hari kiamat, dan kita harapkan Allah Subhanahu wa taala agar mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya nanti. Hadirin wa hadirat rahimakumullah jami'an. Pekan lalu telah kita membahas sampai dalam pembahasan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam kitab ini ya diurutkan ya setelah diterimanya catatan amal, ya kemudian diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah diperhitungkan semuanya, kemudian diterimanya catatan amal kita, kemudian setelah itu ditimbang ya amalan-amalan kita, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka akan ditempatkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahukah kalian hawiyah itu merupakan narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Nauzubillahi min dzalik. Adapun orang yang timbangan kebaikannya dan timbangan keburukannya sama,
maka mereka lah yang disebut dengan Ashabul A'rab. Sehingga salah satu nama surah dalam Al-Quran namanya Al-A'raf. Ya, namun ujung-ujungnya ya mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita telah sebutkan haud telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi memiliki haud atau telaga. Ya, dan telaga yang paling afdal tentunya adalah telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang airnya mengalir dari sungai Al-Kautsar. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepada kalian Al-Kautsar. Ketika kita membaca ayat ini jamaah sekalian, ya ayat yang mungkin sangat pendek kita baca, yang sudah kita hafal mati. Inna a'tainakal kautsar wa sholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar. Apa yang kita petik daripada ayat ini jamaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Nah, di antara tafsiran para ulama kita adalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu, ketika kita membaca ayat ini, tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan usaha semaksimal mungkin mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bisa meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena akan ada beberapa golongan yang akan terusir dari telaga Al-Kautsar ini, dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan ummati ummati, mereka adalah umatku. Namun dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal. Nah, ini menunjukkan sebagaimana kita jelaskan, Nabi SAW tidak mengetahui keadaan ada orang-orang yang setelah beliau SAW meninggal. Ini diantara dalilnya jamaah sekalian. Dan diantara dalilnya bahwasannya begitu celakanya orang yang senantiasa berusaha dan melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih parah lagi tentunya orang-orang yang tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak menjadikan Nabi SAW sebagai qudwah, bahkan menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu akan mengenali umatnya dari bekas-bekas wudu mereka. Karena bekas-bekas wudu mereka akan bercahaya. Mereka akan bercahaya bekas-bekas wudunya. Maka dari itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenal umatnya. Dan inilah yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam setelah menguburkan jenazah salah seorang sahabat, maka beliau menceritakan kepada sahabatnya bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam sangat merindukan untuk bertemu dengan saudara-saudaranya. Saya sangat rindu untuk bertemu dengan saudara-saudaraku. Maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Engkau adalah sahabatku, antum ashabi." Engkau adalah sahabat-sahabatku. Adapun saudara-saudaraku adalah yang mereka akan datang setelahku. Ya, mereka beriman padahal mereka tidak pernah melihat saya. Dan inilah jamaah sekalian, begitu rindunya Nabi SAW kepada umatnya. Dan kita tentunya berharap semoga kita termasuk dalam orang-orang yang dirindukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian, ada namanya al-imtihan, ujian bagi orang-orang yang beriman. Pada hari itu jemaah sekalian,
pada hari akhir di padang mahsyar, orang-orang kafir mengikuti Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, lalu menghantarkan mereka ke neraka secara berbondong-bondong, seperti kawanan binatang ternak. Ya, kalau ada induk binatang ternak, ya mereka mengikuti Tuhan-Tuhan mereka seperti itu. Ketika ada pengembala, maka gembalanya itu mengikuti yang mengembalanya. Begitulah ya digambarkan sebagaimana orang-orang kafir itu mengikuti Tuhan-Tuhannya yang dulu disembah di dunia ini. Tapi tentunya yang mereka anggap Tuhan, namun yang dianggap Tuhan itu berlepas diri darinya, dari penyembahan tersebut, tentunya ya mereka tidak termasuk dalam togut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka sendirilah yang menjadikannya sesembahan. Tapi yang dijadikan sesembahan itu tidak ridho, bahkan berlepas diri. Sebagaimana kaum Nasrani menjadikan Isa alaihissalam sebagai Tuhan, maka Isa alaihissalam berlepas diri darinya, maka tidak termasuk dalam dari yang diikuti pada saat itu. Begitu pula ada yang menyembah malaikat, malaikat pun berlepas diri, dan bahkan dikatakan bahwasannya yang mereka sembah adalah syaitan-syaitan, bukan malaikat. Di atas kaki-kaki mereka atau di atas wajah-wajah mereka akan berjalan. Disebutkan ya bahwasannya mereka orang-orang kafir akan berjalan di atas wajah mereka. Jadi wajahnya berada di bawah, kakinya di atas. Inilah yang disebutkan. Kalau mungkin kita dengar ya kaki di kepala, kepala di kaki, justru ini yang harus kita takutkan ini. Mereka mungkin melakukan seperti itu tapi tidak mengetahui hadis yang seperti ini, tidak menghiraukan ayat Allah Subhanahu wa taala di mana orang-orang kafir, orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat mereka akan berjalan di atas wajah mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini yang kita takutkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya tidak menjadikan kita seperti mereka. Tidak ada yang tersisa kecuali orang-orang yang beriman, ya, dan orang-orang munafik. Sehingga dalam surat Al-Qalam Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yauma yukshafu an saqi wa yad'una ila sujudi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ketika itu telah disingkaplah. Di antara tafsiran para ulama kita adalah betisnya Allah Subhanahu wa taala disingkap. Tentunya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya mereka meyakini terhadap apa-apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala tanpa membagaimanakannya. Tanpa membagaimanakannya, tidak boleh dibagaimanakan. Bagaimana dan bagaimana? Karena ini persoalan yang gaib. Ya sebagaimana telah kita sebutkan, kalaulah makhluk saja yang kita yakini ada bersama kita, yaitu roh kita, kita tidak pernah melihatnya, tidak tahu bentuknya, kemudian tetap kita yakin ada roh kita. Lalu kenapa kita mau membagaimanakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Ta'ala Allah ma yasifun. Maka jangan sama sekali kita memikirkan hal yang demikian. Cukup kita yakini bahwasanya Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah, Allah memiliki betis sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sendiri dalam Al-Qur'an. Allah yang menyebutkan. Lalu kenapa kita mau ingkari? Tapi ingat, tidak boleh kita membagaimanakannya. Tidak boleh kita memikirkan bagaimana dan bagaimana. Sebagaimana Al-Imam Malik rahimahullah pernah ditanya tentang istiwanya Allah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Maka Imam Malik mengatakan, al-istiwa ma'lum. Istiwa itu maknanya dalam bahasa Arab diketahui. Wal kaifu majhul. Namun bagaimana itu tidak ada penjelasannya, tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib. Dan mengimaninya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya, itu wajib kita yakini. Dan wassu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana dan bagaimana itu adalah perkara bid'ah. Kenapa? Karena sahabat Nabi SAW tidak pernah bertanya-tanya seperti itu. Cukup mereka yakini saja. Kenapa kita mau datang langsung mengatakan bagaimana dan bagaimana? Ini dikarenakan
gara-gara pelajaran-pelajaran filsafat. Filsafat ketuhanan yang lebih khusus padanya. Ya, ketika kitab-kitab filsafat kuno, Yunani kuno diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, begitu banyak orang yang berusaha memahaminya sehingga terjatuh di dalam penakwilan-penakwilan seperti ini. Di sini jamaah sekalian disebutkan, yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari itu ketika betis Allah Subhanahu wa taala disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa untuk sujud. Mereka tidak kuasa untuk sujud jamaah sekalian. Orang-orang kafir mereka mau sujud tapi tidak mampu untuk sujud. Orang munafik mau sujud tidak mampu untuk sujud. Karena memang mereka di dunia tidak pernah sujud, terutama orang kafir. Orang-orang munafik pun sujud karena riya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari kiamat ketika dipanggil diseru untuk sujud, mereka tidak bisa untuk sujud. Lalu jamaah sekalian, yang dikhawatirkan ketika ada kaum muslimin dipanggil dengan seruan Allah Subhanahu wa taala dengan suara muazzin, dipanggil untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, dikhawatirkan nanti pada hari kiamat dia tidak bisa bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalaulah panggilan Allah Subhanahu wa taala saja di dunia dia tidak datangi, dia tidak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak respon segera, lalu bagaimana mau bersujud di hadapan Allah pada hari kiamat? Auzubillahi min dzalik. Ini yang dikhawatirkan, dan ini merupakan salah satu tafsiran para sahabat, ya, bahwasannya termasuk di dalamnya orang-orang yang diserukan panggilan Allah kemudian tidak mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu laki-laki mendatangi masjid terutama di zaman-zaman normal, ya, ataukah perempuan di rumah tidak segera melaksanakannya. Makanya ini perlu kita segera. Kalaulah mungkin pemimpin kita, bos kita panggil kita, segera kita pasti akan datang. Ini panggilan Allah Subhanahu wa taala, kita mengatakan nanti dan sebagainya. Siapa yang memberikan kita makan? Siapa yang memberikan kita napas? Kita ini tinggal di mana? Tinggal di buminya Allah Subhanahu wa taala. Kita berteduh di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Kita makan rezekinya Allah, kita bernapas dengan oksigennya Allah. Lalu kenapa kita ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kita tidak respon dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala? Ini harus kita sadari bersama sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Hai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu, alladzi khalaqakum, karena Dialah yang menciptakanmu. Falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah Tuhannya Ka'bah ini, alladzi at'amahum, karena Dialah Allah yang berikan makan, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa keamanan dari ketakutan. Lalu kenapa kita tidak mau bersegera kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala? Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai menemuinya. Nah, inilah keadaan ya mereka orang munafik, naudzubillahi min dzalik, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, itu dikhawatirkan pada hari kiamat pun mereka tidak dapat untuk memenuhi untuk sujud. Di dalam surah Al-Insan Allah Subhanahu wa taala tegaskan, inna haula yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sungguh mereka lebih mencintai, lebih menginginkan kehidupan yang sangat cepat, yaitu dunia ini. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Kemudian mereka melupakan, mereka menyia-nyiakan, mereka melupakan bahwasannya mereka akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yauman thaqila, pada hari yang sangat dahsyat, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ya, likulli imri'in minhum nafsi yauma idz yughni, masing-masing mereka dengan urusan-urusan mereka. Tidak ada yang bisa saling menolong pada saat itu, ya, kecuali nanti ada namanya syafaat, tapi itu nanti belakangan.
daripada di padang mahsyar. Dan ketika sudah menjadi orang-orang kafir, orang kafir pun tidak bisa ditolong karena mereka telah kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka mengikuti tuhan-tuhan mereka, dia pun membentangkan sirat. Ya, maka orang-orang beriman pun di saat orang-orang kafir mengikuti tuhan-tuhan mereka, orang-orang beriman tidak ikut-ikutan, mereka menunggu. Maka dikatakan kepada orang beriman, apa yang kalian tunggu? Maka orang beriman mengatakan, kami menunggu Tuhan kami yang kami sembah di dunia. Maka saat itulah ya Allah Subhanahu wa ta'ala menyingkapkan dirinya, maka serta-merta orang beriman pun sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya dalam riwayat lain, dalam penjelasan yang lain, bahwasannya semuanya jadi gelap. Semuanya jadi gelap. Maka akan ada cahaya diberikan masing-masing kepada orang yang beriman, dan ada juga cahaya kepada orang munafik, tapi akan redup dan sebagai penghinaan baginya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, orang-orang kafir tidak melalui sirat, langsung masuk ke dalam neraka. Karena sirat itu, jamaah sekalian, adalah jembatan yang berada di atas neraka jahanam. Orang kafir tidak naik ke sirat lagi, langsung jatuh ke neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Berupa jembatan yang membentang di atas neraka jahanam untuk dilewati orang-orang yang beriman menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa sirat ini mudahadatun. Sirat ini licin dan menggelincirkan. Di sana terdapat kait-kait seperti duri pohon sa'dan, lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Subhanallah, jemaah sekalian. Di tempat inilah orang-orang beriman diberikan cahaya sesuai dengan amalan-amalan mereka. Yang paling tinggi dari mereka besar cahayanya seperti gunung, dan yang paling rendah dari mereka cahayanya terdapat pada ujung jempol kakinya. Cahayanya itu menyinari mereka sehingga mereka melewati sirat sesuai dengan amalan perbuatan mereka. Ada orang yang beriman yang melewati sirat itu secepat kedipan mata. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat burung, ada pula yang secepat kuda pilihan terbaik, dan secepat unta tunggangan. Dan ada pula, setelah itu disebutkan, ada yang selamat tanpa cacat, ada yang tergores akan tetapi selamat, dan ada pula yang terjatuh ke dalam neraka jahanam. Saat itulah jemaah sekalian, Nabi SAW menunggu di depan pintu surga. Dalam riwayat disebutkan dan mengatakan, salim salim, ya Allah selamatkanlah umatku. Salim salim, iya selamatkanlah umatku. Adapun orang-orang munafik, mereka tidak mendapatkan cahaya, maka mereka pun kembali, namun berdirilah pagar pemisah antara mereka dan orang-orang mukmin, yang mereka berusaha untuk meminta cahaya dari orang beriman, tapi tidak mungkin diberikan kepada mereka. Lalu mereka menyeberangi sirat, maka satu persatu dari mereka pun berjatuhan ke dalam api neraka. Dan orang munafik tentunya, jamaah sekalian, orang munafik aqadi, munafik yang memang keyakinan, karena nifak itu ada dua, kemunafikan ada dua, nifak al-i'tiqadi wan nifaq amali. Nifaq keyakinan dan nifaq amal. Nifaq kemunafikan keyakinan inilah yang disebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, orang munafik akan berada di neraka yang paling bawah, darkil asfali minan nar. Jadi neraka jahanam itu, neraka itu semakin ke bawah itu semakin berat siksaannya. A'udzubillah min dzalik. Itu orang munafik, jemaah sekalian. Mereka menampakkan ketaatan di depan kaum muslimin, tapi sesungguhnya mereka benci kepada Islam, berusaha mengembuskan kebencian kepada kaum muslimin, mengadu domba dan sebagainya. Sehingga didapatkan ketika di perang Uhud, jemaah sekalian, 1000 kaum muslimin yang sudah keluar dari daerah Madinah menuju daerah Uhud, tapi karena dihasut oleh orang munafik, buat apa kalian pergi ke sana, panas dan sebagainya,
menyebabkan 300 kaum muslimin yang mundur dan kembali ke Madinah. Subhanallah. Ini orang munafik. Orang munafik, naudzubillah min dzalik. Namun jamaah sekalian, ya ada namanya nifaq amali. Kemunafikan yang bersifatnya amalan, yang merupakan sifat kemunafikan, tapi ada di antara orang-orang yang beriman yang ada padanya sifat-sifat kemunafikan ini dari sisi amalannya. Nauzubillah min dzalik. Ya, kita khawatir jikalau adanya sifat-sifat kemunafikan ini pada diri-diri kita. Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa ayat tentang sifat-sifat orang munafik. Di antaranya sering kita dengar, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu berusaha menipu Allah Subhanahu wa taala, namun tipuannya itu dikembalikan kepada mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan malas-malas. Auzubillahi min dzalik. Ini terkadang kemalasan yang timbul dalam hati kita, ya, kemalasan yang timbul dalam hati kita. Masuk lagi waktu belum selesai pekerjaan, macawe si tama watue depan aja jama-jamange. Ini seakan-akan sholat dijadikan beban. Auzubillahi min dzalik. Ini terkadang menimpa diri kita. Kita masih ngantuk, masih mau tidur, sudah masuk lagi waktu, seakan-akan beban. Nah, memang itu sholat berat, kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaha lakabirah illa lal khasyin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, kalau kita tidak mau terhindar, dan kita mau terhindar dari sifat kemunafikan ini, maka periksa diri kita. Ketika ada timbul perasaan seperti ini, menganggap sholat sebagai beban, maka cepat-cepatlah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristiadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ini akan menyebabkan kemunafikan, naudzubillah min dzalik, pada diri kita. Yuraunan nas, dia pun berdiri sholat karena dipuji, ingin dipuji oleh manusia, dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik tidak berzikir kecuali sedikit. Kemunafikan, jemaah sekalian, kita harus khawatir dengan kemunafikan ini. Ini sudah sering kami sampaikan masalah ini karena begitu bahayanya. Sampai-sampai bahayanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat takut dengan kemunafikan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat takut dengan kemunafikan. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Umar, ketika engkau berjalan di suatu tempat, syaitan akan lari dan mengambil tempat yang lain." Syaitan pun takut kepada Umar. Tapi beliau sangat takut dengan kemunafikan. Subhanallah, sekalian. Mendesak Huzaifah bin Yaman, "Ya Huzaifah, apakah saya termasuk golongan orang munafik yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Beliau sangat takut, jemaah sekalian. Padahal ahada mubasysyirina bil jannah, telah dicap penghuni surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sangat takut dengan kemunafikan. Begitulah orang-orang beriman, jemaah sekalian. Melihat dosanya, melihat satu dosa itu, ia seakan-akan melihat suatu gunung yang akan menimpanya. Tapi orang-orang munafik melihat suatu dosa seperti seekor lalat yang singgah di hidungnya kemudian dikibas begitu saja, pergi begitu saja. Janganlah kita melihat sekecil apapun dosa tersebut, tapi lihatlah kepada siapa kita bermaksiat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian, bagaimana sahabat Nabi SAW takut dengan kemunafikan ini, dan kita khawatir jikalau masih ada sifat-sifat kemunafikan ini dalam diri kita. Di antara sabda Nabi SAW, ayat munafikun salas, di antara ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Di antaranya kalau dia berkata, dia berdusta, suka berdusta dia kalau berkata. Ketika dia berjanji suka mengingkari. Ketika diberikan amanat berkhianat. Ini terkadang ada dalam kehidupan kita. Maka kita berusaha berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kemunafikan ini. Nauzubillahi min dzalik. Maka mereka pun jatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Nauzubillahi min dzalik. Neraka, jamaah sekalian, masuklah ke dalam neraka orang-orang kafir. Kemudian orang-orang mukmin yang berdosa. Iya, orang mukmin yang berdosa.
Kemudian orang-orang munafik, dari setiap 1000 orang yang masuk adalah 999 orang. Dari setiap 1000 orang yang masuk ke dalam neraka 999 orang. Hanya satu yang selamat dari setiap 1000 orang. Subhanallah. Dari setiap 1000 orang, jemaah sekalian, yang masuk ke dalam neraka ada 999 orang. Adakah yang menjamin kita, jemaah sekalian? Subhanallah. Allahumma hajirna minan nar. Ya, neraka itu mempunyai 7 pintu. Ya, beda halnya dengan surga memiliki 8 pintu. Neraka mempunyai 7 pintu. Apinya lebih panas 70 kali daripada api dunia. Tubuh orang kafir di dalam neraka menjadi besar agar mereka merasakan pedihnya siksaan. Ya, bahkan disebutkan maka jarak antara kedua pundaknya menjadi sejauh perjalanan 3 hari. Gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Giginya saja orang kafir itu sebesar gunung Uhud. Supaya apa? Betul-betul merasakan siksanya api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kulitnya menjadi tebal. Setiap kali kulit itu hangus diganti dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan siksaan. Minuman mereka adalah air yang sangat panas, dapat mencabik-cabik usus mereka. Makanan mereka adalah pohon zakum, sejenis pohon yang tumbuh di neraka. Gislin, darah dan nana yang keluar dari daging penghuni neraka. Dan sodid, darah yang bercampur dengan nana. Yang paling ringan siksaannya adalah orang yang kedua, telapak kakinya beralaskan berapi sehingga otaknya mendidih. Dalam neraka terdapat pembakar kulit, pelelehan, penghangusan, penyeretan belenggu dan rantai. Neraka dasarnya sangat dalam sekali. Sekiranya seorang anak yang baru lahir dilemparkan ke dalamnya, setelah 70 tahun baru mencapai dasarnya neraka tersebut. Subhanallah, begitu dalamnya, jemaah sekalian. Bahan bakarnya adalah orang-orang kafir dan batu. Udaranya adalah angin yang sangat panas. Naungannya adalah asap yang sangat hitam pekat. Pakaiannya api yang memakan segala sesuatu tanpa meninggalkan sisa. Ia menggeram, bergemetak dan membakar kulit hingga sampai ke tulang dan jantung. Terkadang ada pertanyaan, yang dimasukkan ke dalam neraka termasuk adalah jin yang kafir. Ya, karena juga yang di wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang diperintahkan untuk beribadah adalah jin dan manusia. Maka ketika mereka bermaksiat dan kafir, mereka juga dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan jin diciptakan dari api. Terkadang ada orang yang selalu mau mengakal-akali, lalu mengatakan, lalu bagaimana jin disiksa dengan api padahal tercipta dari api? Ini selalu mereka mau akal-akali. Tapi alhamdulillah ulama kita telah menjawab pertanyaan tersebut. Kita ini tercipta dari tanah. Ya, kalau kita dilempar dengan tanah sakit juga kan? Seperti itu. Api dengan api juga demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak seperti itu, ya Allah kuasa untuk menyiksa mereka. Allah kuasa untuk menyiksa mereka. Tidak usah kita pikirkan bagaimana dan bagaimana. Yang kita pikirkan bagaimana supaya kita selamat dari api neraka. Ini tidak sedikit orang yang kuliah seperti itu. Kuliah dengan pelajaran-pelajaran yang memang membuang waktu-waktunya saja seperti itu. Bertanya, kenapa bisa begini, kenapa bisa begini. Tanpa mereka bertanya bagaimana bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka. Sehingga di antara mereka ada yang murtad dengan gara-gara pertanyaan seperti ini. A'udzubillah min dzalik. Inilah bahayanya karena kebanyakan bicara kemudian sedikit beramal. A'udzubillah min dzalik. Bagi orang-orang yang beriman, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang perlu kita tekankan dan sampaikan lagi, bahwasanya pelaku dosa besar. Ya, makanya dalam hadis disebutkan di antara syafaat pada hari kiamat adalah syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syafaatnya para malaikat, syafaatnya orang-orang soleh, syafaatnya orang-orang yang mati syahid. Ya, ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam surga, melihat
saudara-saudaranya dimasukkan ke dalam neraka. Maka disebutkan dalam hadis tersebut, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kasih sayangnya, melihat dan mengatakan kepada penghuni surga, carilah saudara-saudara kalian, teman-teman kalian yang dulu pernah bersama-sama kalian. Mereka mengatakan, ya Allah, fulan teman saya, kerabat saya, mereka dulu bersama-sama saya berpuasa, yang mengikuti taklim mungkin dan sebagainya, berhaji dan sebagainya, melakukan ketaatan. Keluarkanlah mereka dari api neraka, ya Allah. Subhanallah sekalian. Ini yang kita inginkan, memperbanyak teman-teman yang soleh. Karena tidak ada yang tahu di antara kita akhir kehidupan kita. Boleh jadi dengan mereka, teman-teman kita orang soleh itu mengingat kita, keluarkanlah mereka dari neraka. Ini yang kita inginkan, mas sekalian, berteman orang-orang soleh, sehingga orang-orang yang zalim itu menggigit jari-jarinya. Yauma ya'uddu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu mar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Sungguh celakalah aku, kenapa aku tidak mengikuti jalannya Rasul. Sungguh celaka aku, seandainya aku tidak mengikuti orang yang buruk tersebut, sehingga menyelembabkan aku ke dalam neraka. A'udzubillahi min dzalik. Ini kita harapkan ya mas sekalian. Kita harapkan orang-orang soleh tentunya, selain daripada syafaat Nabi SAW, Al-Quran yang kita baca akan menjadi syafaat kita pada hari kiamat. Puasa yang kita puasakan akan menjadi syafaat pada hari kiamat. Itu yang kita harapkan, syafaat seperti itu yang kita harapkan. Ya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan rahmatnya, dan inilah syafaat yang diingkari beberapa golongan-golongan yang tersesat. Di antaranya orang-orang Khawarij. Kenapa? Orang Khawarij itu dari dulu pemikirannya sampai sekarang, bukan hanya di zaman sahabat, ada orang mereka di zaman sahabat, tapi pemikirannya ada sampai sekarang. Siapakah mereka jamaah sekalian? Mereka adalah orang-orang yang mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar. Orang yang meminum minuman keras kafir, yang berzina kafir, yang mencuri kafir, yang membunuh kafir. Naudzubillah min dzalik. Mereka tidak memandang, yang penting sudah melakukan itu kafir. Kenapa? Karena mereka selalu terbiasa dengan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman. Padahal di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan ancaman dengan janji kebaikan, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak kasih sayang. Jadi selama dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, selama pelaku dosa besar tersebut tidak menghalalkan dosa-dosanya dan tidak pernah berbuat syirik dan tidak melakukan kekafiran, dan dia mati dalam keadaan belum bertobat, maka pada hari kiamat di dalam dunia ini mereka dianggap muslim, dan pada hari kiamat dibawa naungan Allah Subhanahu wa taala, dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya, ya apakah Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dulu ke dalam neraka untuk mencucinya dalam neraka dengan dosa-dosanya, ataukah Allah Subhanahu wa taala merahmatinya karena mungkin ada perbuatannya, ya, atau syafaat dari orang-orang yang soleh sehingga dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu jemaah sekalian. Olehnya itu jangan kita meremehkan saudara-saudara kita, menghina saudara-saudara kita dalam bermaksiatannya. Kita benci kemaksiatan, ya, karena mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita kepada saudara kita, wala kita kepada saudara kita, loyalitas kita kepada saudara kita sebagaimana kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebencian kita kepada saudara kita sebagaimana jauhnya mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita doakan mereka, ya, kita doakan mereka. Jangan menghina terus dengan maksiatnya. Kita benci maksiatnya, karena boleh jadi naudzubillah min dzalik, dalam riwayat disebutkan, walaupun memang diperselisihkan ulama kesahihan hadis tersebut, boleh jadi akan dibalik, kita akan diuji dengan dosa tersebut sebelum kita meninggal. Naudzubillah min dzalik. Ini sangat berbahaya, mengkafirkan orang, ahlu bidah dan sebagainya. Padahal tidak seperti itu. Ini sangat berbahaya. Allah akan mengujinya. Tidak sedikit kita dengar orang-orang yang awalnya istiqomah, mendakwakan tauhid dan sebagainya, tapi berbalik di akhirnya gara-gara mungkin seperti ini.
Auzubillahi min dzalik. Boleh jadi mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi lebih baik daripada kita. Janganlah kita ujub dengan amalan-amalan kita, jemaah sekalian. Jangan merasa lebih suci. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci, karena dialah Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Sebaliknya, kalau ada orang yang menghalalkan sesuatu yang haram walaupun tidak melakukannya, maka dia telah kafir. Sebaliknya tadi, dia melakukan tapi dia yakin dan dia mengakui ini dosa haram dan selalu menyesali dirinya, maka dia tetap masih muslim. Tapi sebaliknya, orang yang menghalalkan apa yang Allah telah haramkan walaupun dia tidak melakukannya, misalnya ada yang menghalalkan zina, auzubillahi min dzalik, walaupun dia tidak melakukan, dia telah kafir. Sepakat, tidak ada yang menyelisih tentang keharaman zina. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal-hal yang seperti ini dan mengistiqomahkan kita di jalannya. Wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam berserah diri kepadanya dan menyertakan kita bersama orang-orang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.